Assalamualaikum ananda-ananda ibu yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Pada hari ini kita masih akan belajar tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, dan pembelajaran ke-6. Siap ya? Nah, Ananda, pada pembelajaran hari ini nanti kalian akan mempelajari tentang aturan yang ada di sekolah, terutama dalam merawat tanaman yang ada di sekitar sekolah. Lalu, kalian akan menemukan penggunaan tanda titik dengan huruf kapital pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung. Dan yang terakhir, kalian juga akan menemukan kesetaraan ukuran berat benda. Nah, Anda semua, mari kita mulai belajar pada pembelajaran hari ini. Coba kalian amati gambar yang ada di layar HP kalian. Ini gambar tentang apa ya kira-kira? Ya, betul sekali, tentang suasana sekolah yang terdapat beberapa tanaman. Sekarang kalian baca ya tentang teks bacaan merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, Ananda, sekarang kalian tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Lalu, apa ya akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Nah, Ananda, ada yang tahu aturan itu apa? Aturan merupakan cara yang berupa petunjuk atau perintah yang telah ditetapkan supaya diturut. Aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, Anda, sekarang kita mulai mempelajari tentang penggunaan tanda titik dan juga huruf kapital dalam kalimat tegak bersambung. Nah, coba sekarang kalian amati contoh berikut ini. Ada kalimat Dedi merawat tumbuhan. Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Pada dua kalimat ini terdapat huruf kapital dan juga tanda titik. Nah, huruf kapital ini ditunjukkan dengan kata Dedi karena merupakan kata nama orang. Lalu untuk tanda titiknya tentu berada di setiap akhir kalimat. Nah, Ananda, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Ya, betul sekali, ini merupakan gambar siswa-siswa yang sedang membersihkan sekolahnya. Nah, di sini Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Dan jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain ikut membantu. Apakah Ananda semua selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasnya? Nanti kalian coba ceritakan ya. Baik Ananda semua, sekarang kalian amati soal cerita tentang pengukuran berat benda ini. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani sebesar 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik sebesar 5 ons. Nah, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut?
Nah, Ananda, untuk mencari jawabannya, berarti plastik yang dibutuhkan itu sama dengan cabai yang dihasilkan dibagi berat kemasan. Nah, lalu sama dengan cabai yang dihasilkannya itu tadi 5 kg. Lalu berat kemasannya 5 ons. Jadi 5 kg dibagi 5 ons. 5 kg ini kita ubah dulu ke dalam bentuk ons, yaitu menjadi 50 ons. Jadi 50 ons dibagi 5 ons. Hasilnya yaitu 10. Jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut adalah 10 buah. Nah, ingat ya Ananda bahwa ons itu bisa diartikan juga seperti hektogram. Dan harus diingat ya Ananda bahwa 1 kilogram itu merupakan atau sama dengan 10 ons. Nah, sekarang kalian akan membuat ringkasan buku tentang pengukuran berat benda. Pada halaman pertama berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompok. Nah, di sini kalian bisa menuliskan nama lengkap sendiri saja dan juga kelasnya. Nah, Ananda, untuk cara membuat ringkasan buku ini ada juga langkah-langkahnya di lembar kerja peserta didik. Nanti kalian baca ya petunjuknya. Nah, selanjutnya untuk halaman yang kedua berisi deskripsi atau penjelasan tentang buku tersebut. Contohnya seperti ini. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Beni, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa, 19 Desember 2017. Nah, Ananda semua dapat menuliskannya dengan huruf tegak bersambung dan gunakan juga huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. Selanjutnya pada halaman ketiga berisi gambar macam-macam alat pengukuran berat. Nah, di sini dapat berupa gambar bisa digunting dari majalah atau koran atau digambar sendiri lebih bagus. Nah, Ananda, alat pengukuran berat ini dapat juga berupa timbangan. Timbangan ini terdapat beberapa macam. Nanti kalian cari beberapa jenis timbangan itu seperti apa saja. Kemudian untuk halaman 4 berisi tentang penjelasan ons dan kilogram serta 5 pertanyaan tentang topik tersebut. Di sini contohnya ada 1 kilogram sama dengan titik-titik ons. Nah, nanti kalian juga harus menjawabnya ya. Untuk halaman kelima berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons. Nanti kalian bisa melihat kembali contoh soal cerita tentang pengukuran berat benda yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, untuk halaman terakhir yaitu halaman ke-6 berisi ucapan terima kasih. Nah, Ananda ibu yang hebat dan juga pintar, itu tadi merupakan materi yang bisa dipelajari pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan atau mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik. Semangat ya! Terima kasih Ananda semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.